Bukan berarti Babinsa tidak boleh dipanggil ya, boleh. Tapi kan tata caranya beritahu, koordinasikan dengan Komandan Satuan. Ini tidak dilakukan. Ini dilakukan berdasarkan pelaporan dari PT Ciputra Internasional. Ada apa ini PT Ciputra Internasional melaporkan Babinsa? Brigjen TNI Junior Tumilar resmi dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Inspektur Kodam 8 Merdeka. Junior kini ditempatkan sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Pencopotan Junior terkait surat yang dikirimkannya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang isinya perihal surat panggilan Polri kepada Bintara Pembina Desa atau Babinsa dan penangkapan rakyat miskin buta huruf oleh anggota kepolisian Resort Kota Manado. Awal mula surat terbuka untuk Kapolri saat Brigjen Junior Tumilar membuat surat terbuka dengan tulisan tangan untuk Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Surat yang ditulis pada 15 September 2021 itu kemudian viral di media sosial. Saya sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan hak rakyat itu. Karena itu bagian dari pertahanan. Disebutkan, surat itu dibuat karena Junior telah mendatangi kepolisian daerah Sulawesi Utara dan juga telah dikomunikasikan jalur Forkopimda tetapi tidak diindahkan. Junior memberitahukan dan memohon agar Babinsa jangan dibuat surat panggilan Polri. Dia menyebut para Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan negara di darat. Itu memang bukan urusan saya, bukan urusannya TNI, tapi TNI menjaga hal itu. Dalam hal ini, Babinsa, dia mencatat, ketahanan itu bukan berbicara masalah militer saja, tapi masalah sosial kemasyarakatan juga. Kita tahan nggak di bidang itu? Ingat, ketahanan kalau bersatu dengan rakyat, kita akan kuat. Bukan karena teknologi senjatanya. Jangan lupa itu. Jangan main-main dengan pertahanan. Jadi ancaman itu tidak dari luar saja, tapi dari dalam. Kita sudah mengalami sejarah itu. Dalam surat itu juga diberitahukan kepada Kapolri ada rakyat bernama Ari Tahiru, miskin dan buta huruf berumur 67 tahun ditangkap dan ditahan karena laporan dari PT Ciputra Internasional. Ari Tahiru disebut sebagai pemilik tanah warisan yang dirampas atau diduduki oleh PT Ciputra Internasional. Disebutkan juga perumahan itu juga dihuni beberapa anggota Polri. Ari Tahiru sebagai rakyat minta perlindungan Babinsa, namun Babinsa malah dipanggil Polresta Manado. Dalam isi surat itu, Junior juga menyatakan pasukan Brimob Polda Sulut bersenjata mendatangi Babinsa yang sedang bertugas di tanah Edwin Lomban yang sudah ada pada putusan Mahkamah Agung nomor 3030K tahun 2016 atas laporan PT Ciputra Internasional. Lalu, apa kata Kapolda? Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menjelaskan soal laporan terhadap Ari Tahiru dan undangan dari penyidik Satreskrim Polresta Manado kepada Babinsa Winangun Atas. Dia menjelaskan dalam kasus tersebut didasari 4 laporan. Pertama, laporan polisi pada 18 Februari 2021 dengan pelapor pihak PT Ciputra Internasional tentang perkara pidana perusakan panel beton di Winangun Atas, Pineleng, Minahasa yang dilakukan oleh terlapor Ari Tahiru dan Deki Israel Walewangko. Kedua, laporan polisi pada 22 April 2021 tentang dugaan tindak pidana perusakan bersama-sama terhadap pagar seng dan pagar panel beton milik PT Ciputra Internasional. Ketiga, laporan pengaduan nomor 690 pada 28 Juni 2021 tentang dugaan tindak pidana perusakan dan penyerobotan tanah di Tingkulu, Wanea, Manado yang dilaporkan pihak PT Ciputra Internasional. Keempat, laporan polisi pada 15 April 2021 dengan pelapor Ari Tahiru dan terlapor PT Ciputra Internasional tentang penyerobotan tanah. Pemanggilan Babinsa. Jules juga menjawab soal pemanggilan yang dilakukan polisi terhadap Babinsa Winangun Atas. Awalnya, pada saat dilakukan peninjauan lokasi lahan yang bersengketa, ditemukan pekerja dan alat berat yang sedang melakukan kegiatan di lokasi tersebut.
Pada 16 Agustus 2021, di lokasi tersebut kembali ada kegiatan. Penyidik Satreskrim Polresta Manado pun kembali mendatangi lokasi dan mendapati beberapa orang pekerja yang sedang berkegiatan. Penyidik lalu menyarankan agar kegiatan jangan dilanjutkan, tapi Babinsa Winangun Atas mengatakan kepada para pekerja supaya tetap bekerja. Karena adanya para pekerja di objek sengketa, maka penyidik Satreskrim Polresta Manado mengirimkan undangan klarifikasi kepada para pekerja dan Babinsa Winangun Atas untuk memenuhi undangan klarifikasi pada Sabtu 28 Agustus 2021. Dari hasil koordinasi antara Dandim 1309 Manado dan Kapolresta Manado, undangan klarifikasi atau permintaan keterangan Babinsa Winangun Atas tidak jadi dilaksanakan. Klarifikasi atau permintaan keterangan hanya dilakukan kepada para pekerja. Sementara itu, Kapendam 8 Merdeka Letkol Infanteri Johnson Sitorus membenarkan adanya undangan klarifikasi dari pihak Polresta Manado kepada Babinsa Winangun Atas. Setelah dilakukan koordinasi antara Dandim 1309 Manado dengan Kapolresta Manado, undangan klarifikasi atau permintaan keterangan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Terkait adanya informasi Babinsa Winangun Atas didatangi oleh 3 personel Brimopolda Sulut, setelah dikonfirmasikan dengan Babinsa tersebut, hal itu memang benar adanya. Terkait hal tersebut, Johnson menegaskan bahwa TNI Polri di Sulut tetap solid. Brigjen TNI Junior Tumilar dicopot. Pada 8 Oktober 2021, Kepala Staf Angkatan Darat telah mengeluarkan surat perintah pembebasan dari tugas dan tanggung jawab jabatan Brigjen TNI Junior Tumilar sebagai Inspektur Kodam 8 Merdeka. Surat tersebut juga memerintahkan agar Junior ditempatkan sebagai staf khusus Kasat. Komandan Pusat Polisi Militer atau Puspom Adet Letjen TNI Chandra W. Sukojo menjelaskan, perintah bebas tugas itu dilakukan untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut kepada Junior. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Junior di Markas Puspom Angkatan Darat Jakarta pada 22, 23, dan 24 September 2021, serta hasil pemeriksaan para saksi yang terkait dengan pernyataan Junior, didapatkan fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Junior. Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah pelanggaran hukum disiplin militer dan pelanggaran hukum pidana militer sesuai pasal 126 KUHPM dan pasal 103 ayat 1 KUHPM. Respon Brigjen TNI Junior Tumilar usai dicopot. Terkait pencopotannya itu, Junior mengatakan sudah mengetahui yang dilakukannya akan memiliki risiko, termasuk, kata Junior, kemungkinan pencopotan dirinya dari Inspektur Kodam 8 Merdeka. Ya pasti ada resikonya. Ada resikonya. Resikonya ya pasti kalau mau ditemukan dalam tulisan hukum disiplin militer dengan hukum pidana militer, ya pasti ada semuanya itu. Junior juga mengaku tidak menyesal meski tindakannya itu membuat dirinya dicopot dari jabatannya. Junior menilai tindakannya itu untuk sesuatu yang benar. Demi negara ini. Boleh saja kan saya melakukan suatu hal yang lebih besar dan saya yakini itu bisa menjadi bahan masukan. Biarlah saya, ya, kalau namanya kita bertempur, berperang, ada perhitungan sesuatu yang dikorbankan. Junior mengatakan soal pemanggilan Babinsa oleh pihak kepolisian setelah adanya laporan dari PT Ciputra Internasional. Dia mengatakan boleh-boleh saja Babinsa dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun tentu saja ada tata cara yang harus dilalui. Apalagi ini masalah adat istiadat masyarakat yang sudah ada, sosial kehidupan masyarakat itu sudah tertata. Datang dengan sertifikat guna bangunan. Langsung mencaplok semua, berampas. Hancur itu kampung itu. Tata cara sosial kehidupan bermasyarakatnya hilang. Bubar.